Ayub pasal 10 ayat 1 sampai dengan 22. Apakah maksud Allah dengan penderitaan? Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripaya tanganmu, sedang engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tidak seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjagai nyawaku. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku. Dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku tak akan berani mengangkat kepalaku. Karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku. Dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada dari kandungan ibu. Aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku, supaya aku dapat bergembira sejenak sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat. Ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Bapa, ini belum paceklik, tapi hati kami, pemberontakan kami, sering kami mengeluh seperti Ayub. Sepertinya tidak ada keadilan. Ayub berusaha mengungkapkan isi hatinya terhadap engkau. Dan di pemandanganmu Ayub itu baik karena dia setia, karena dia lakukan semua aturan-aturan yang sesuai dengan firman. Tetapi Ayub dengan kondisi yang bertubi-tubi masalah, dia menjadi
berontak secara lahiriah. Mulutnya tidak membawa berkat, hatinya hancur remuk, bahkan jiwanya pun sakit. Biarlah firman-Mu pada hari ini Tuhan mengenai tentang alam roh kegelapan, kepahitan jiwa, kita bisa pelajari satu persatu. Pakai lidah bibir hamba-Mu, tegur kami agar kami tahu bahwa kami sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kepribadian kami yang harus maju dan yang benar. Jadikan Tuhan contoh dan berikan kami kesempatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Hari ini sangat mengerikan, ya saudara. Maaf, pengurus bisa memakainya minyak pengurapan pada setiap jemaat. Alam roh kegelapan adalah kepahitan jiwa. Saudara perhatikan baik-baik di gambar ini, saudara, bagaimana penguasa roh itu yang diwujudkan, walaupun kita tidak tahu rupanya apa, tapi wujudnya pasti menyeramkan karena kuasa kegelapan. Tapi ini hanya suatu gambaran yang aslinya lebih dari menyeramkan. Ya saudara, kita kan tidak butuh wujud kuasa kegelapan itu seperti apa, tapi yang jelas dia menguasai kita dan merantai hidup kita supaya kita tidak mengalami kesetiaan dengan Tuhan, karena ini ada hubungannya adalah setia dan rela berkorban. Saudara, mari perhatikan di sini juga mengapa iblis selalu memakai rantai. Mengapa? Nah, karena manusia itu kudus adanya. Karena Allah menciptakan manusia itu selalu indah pada waktunya. Dan rencana Allah itu ya dan amin. Itu dalam hidup manusia. Tetapi karena banyak pelanggaran, iblis tidak bisa langsung menghancurkannya. Tapi dia memakai rantai. Rantai itu ilmunya iblis, saudara. Lihat rantai itu, saling berkaitan. Dosa yang kita alami dalam pelanggaran itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, yang kita bahas hari ini adalah kepahitan jiwa. Saudara tahu jiwa? Saya sering katakan bahwa jiwa itu adalah pikiran, hati, dan perasaan. Mari kita akan masuki, saudara. Apakah saya seperti itu? Ya. Pemikiran kita, saudara, perasaan kita, hati kita itu mudah kebawa. Makanya manusia di akhir zaman, saudara, jangan akhir zaman, paceklik ini aja, banyak yang ngeheng, banyak yang depresi. Apakah kita bagian dari itu? Mari kita masukin bagaimana kita memiliki tubuh, ya. Tubuh ini selalu terbawa dengan jiwa, kejiwaan kita. Ya, contoh aja, kita bangun tidur, ngelihat pemandangan yang enggak sepet, tahu sepet ya, bencek no, kasarannya, kok kamu berubah gitu. Biasanya begini kok kamu berubah. Kira-kira perasaan kita enak enggak? Halo? Tidak enak. Sama seperti pada saat saya bangun tidur, saya kaget lihat cucu saya yang kecil itu datang makin gini, tapi dia enggak nyaman. Biasanya dia rasanya ini enggak, kayak dia metotok, marah, enggak nyaman. Perasaan ini terbawa, kenapa ya? Kan gitu. Kenapa? Apakah ada satu perubahan gitu? Apa kalian menuju ke besar dan dia tahu kok aku ditinggal terus, atau itu, atau dia tidak enak badan, atau juga dia habis mimpi buruk. Itu prasangka dalam hidup kita. Makanya ada pepatah, saudara, yang saya suka, saya rekam itu dan saya mulai tulis di sini. Saudara, hidup kita kalau kita tidak menghakimi orang, saudara, kita tidak akan mendapat sesuatu yang namanya karma.
Nanti kita akan bahas soal karma. Tapi ini kita membahas kepahitan dulu. Kalau kita kepahitan dengan si A, saudara, kita tidak bisa membalas. Karena kamu mencekno ya, tak balas kamu. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu akan ada waktunya. Ada saatnya. Suatu ketika kita akan mengalami sesuatu yang menyedihkan karena perbuatan kita. Kenapa? Karena kepahitan jiwa ini akan ada hubungannya dengan kehidupan. Ya. Suatu ketika, ini jujur sudah, kita ini kalau pacaran bisa tahu enggak kelemahan suami atau pasangan kita? Halo? Tidak bisa kan? Begitu kita dengan seiringnya waktu, kita bisa tahu enggak kelemahan suami atau istri? Halo? Bisa. Terus kalau kita sudah tahu sisi yang tidak baik dan sisi yang baik, kira-kira sudah ikan sisi yang mana? Yang tidak baik atau yang baik? Betul, yang baik. Sisi yang mana? Sisi yang tidak baik. Ngorokan itu. Nggak ada di sini. Bencana males itu. Aku jalan 4, kamu jalan 1. Itu sih klemek-klemek. Itu sesuatu kepahitan. Kepahitan tidak keseimbangan di dalam hidup. Saya maunya begini, kamu harus begini. Tidak semua orang bisa seperti itu. Kecuali saudara memahami bahwa suatu saat saya akan seperti itu. Contoh nih ya, orang tua aja. Orang tua tuh kalau ngomong gimana sih? Halo, ulang-ulang enggak? Mungkin bisa 1000 kali ya, anak muda ya. Marah enggak? Jangan ngomong-ngomong. Ayah dibentak gitu sih, digebrak meja, mendelik. Itulah anak muda. Tapi sih tidak ada ya. Atau mungkin sama suami diulang-ulang, sama istri diulang. Sebel enggak sudah? Duh, kata-kata ini membuat tidak pas. Hanya karena dengan tidak pas, hanya dia bilang tak jarak kamu. Nah, gitu sih. Dibales. Itu namanya kepahitan jiwa. Jadi jiwanya tidak mengimbangi sehingga terjadilah sesuatu benturan-benturan yang membuat kita tidak senang di dalam hidup kita. Melihatnya sebel. Intinya gitu. Kepahitan jiwa ini jangan kita diseret, saudara, karena itu akan membuahkan hasil. Ya, sama seperti ada pepatah, ini orang dunia ya. Kalau saya akan baca, karena saya juga tidak hafal-hafal, saudara. Ini terlalu apa ya? Mungkin orang pandai ya, saudara. Ketika seekor burung hidup memakan semut, ketika burung mati, semut akan memakan burung. Intinya gitu. Jadi perputaran hidup itu selalu tidak sama, tetapi suatu saat kita akan terbentur dengan masalah yang kita pernah hadapi. Intinya kayak gitu dari perkataan itu. Jadi kalau kita tahu bahwa pembahasannya adalah sebetulnya yang penting adalah pribadi kita. Seperti dikatakan di sini, bahkan satu pohon bisa menghasilkan ribuan korek api. Satu pohon itu potong-potong dipakai mesin itu bisa menghasilkan 1000 korek, tapi yang dipakai cuma 1 korek. Itu macam-macam juga karu-karuan bentuknya, kayak batang-batang korek. Tapi yang penting adalah pribadi kita satu, tidak bisa digandakan. Makanya kalau ada orang yang lesbian, ganda kan, tidak boleh. Atau orang yang laki sama laki, ya betul ya, apa tuh laki sama laki? Homo, itu tidak boleh, sangat tidak boleh. Dan hal itu sangat berbenturan dengan firman Tuhan. Apa yang kamu dijadikan laki, jadilah laki. Walaupun kamu melambai-lambai, intinya gitu. Saya tidak menyalahkan itu hak mereka, tapi ini sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh menipu diri kita sendiri. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Itu yang benar. Kemudian di sini dikatakan kepahitan jiwa itu kenapa? Kok terjadi? Karena di dalam pribadi kita tidak puas. Kita merasa disakiti. Kalau kita sudah merasa disakiti, saudara, itu akan membuat kita tidak akan berubah. Hidup kita makin congkak karena merasa tidak puas.
Ya, saudara. Kalau dalam jiwa saudara merasa saudara ini mampu, harusnya saudara merunduk dan tidak perlu berkata ABC. Dulu itu kan aku jadi bisu, tidak juga. Karena orang itu melihat dari perbuatan daripada perkataan. Amin. Tuhan tidak pernah cerewet. Ayub cerewet. Sampai dia mengungkapkan kata-kata itu bahwa lebih baik aku tidak mbok lahirno. Memang aku tuh mbok kasih benih dalam kandungan mama, ngapain aku mbok sampai menderita kayak gini? Oh ini bener loh Tuhan di hadapan Allah. Itu kasarannya kayak gitu ya pembicaraan. Kenapa kok aku terbentur dengan masalah ini? Dan itu bertubi-tubi. Kita baik-baik, rumah tangga baik-baik, anak Tuhan. Walaupun semua anak-anakku tuh memang sudah karu-karuan, tapi bukan berarti itu hukuman buat aku. Karena aku salah lakukan ini sesuai dengan perintahmu. Itu intinya Ayub seperti itu. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi sekarang? Iblis itu tahu kelemahan kita. Jiwa kita ini perasaan, hati dan pikiran itu dibuat mainan, sehingga kita akan terbawa arus, di mana kita akan mengalami banyak masalah. Karena hal itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kita alami, karena itu perbuatan kita sendiri. Contoh nih saudara, semalam karena pembantu saya pulang semua saudara ya, saya harus mengambil sesuatu barang dan itu penting buat saya. Jadi saya masuk di kamar saya, karena kamar saya itu penuh dengan boneka. Dan kemudian saya tidak pakai AC, kok yo saudara, alah sebentar aja gitu. Itu logika saya, sebentar aja. Masuk saya sampai kayak gitu. Aku kan sudah berdoa, pasti ketemulah barang itu. Hanya saya masuk di ujung. Jadi kamar kotak dan saya di ujung. Jadi tidak ada hawa satupun dan itu pintu ditutup, saudara. Logika aja, saudara. Oh maaf tadi masih ada mbak-mbaknya. Jadi sama mbak ditutup. Logika aja, saudara. Kuat, saudara. Dengan kondisi tertutup dan pengap, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kemeringat, saudara. Biasa belum ketemu. Begitu saya sudah mulai sesak, sini saya sudah nut, sesak sebelah sini sudah nut. Waduh ini kenapa jantung di dalam hati saya? Tuhan tak serah, terus tidak tahu saya pasrah, saya tidak kuat. Tapi keinginan daging ini saudara, pasti ketemu, itu. Dan itu tak iman, terus tak ketemu, terus tak cari, tak cari. Yang tak cari itu sebelah sini, sudah sesek akhirnya. Aduh, mateng aku. Wes ngeleang, wes dah aku harus kuat. Begitu saya keluar, saya bilang gini, Tuhan, hidupku adalah milikmu. Kalau toh saya mau panggil, enggak seperti ini loh posisinya. Kayak Ayub. Seakan-akan saya benar membenarkan diri kita karena saya mengimaninya. Dan nanti ada apa-apa, jangan kayak gini. Itu kan berarti ngatur Tuhan toh. Betul enggak? Itu saya enggak sengaja, tapi itu pasti mengatur Tuhan. Hanya dah wis, karena itu saya sadar, oh ya wis, pasrah dah, hidup mati di tangan Tuhan. Saya bilang gitu. Pada waktu saya bilang hidup mati di tangan Tuhan, saya melangkah gini saudara di kotak, saya jatuh. Kotaknya guling, dan saya lihat, wah ini kain-kain tok, terus saya lempar gitu, karena saya sesek, saya tidak kuat. Tapi Tuhan bilang, bukaan. Pintu ini bukaan. Pintu yang kayak kayu ini kan belum mau cari. Aduh, sesek ya Tuhan. Bukan. Aku akan segera menemukan. Kenapa ada jawaban? Karena kita berserah, tidak ngomel, tidak pengen mati, tidak menentukan mati dan hidup. Karena saya berserah. Begitu saya buka, saya ketemu sesuatu. Oh, ditaruh sini, baru eling. Tapi saya sebelah lagi, oh ini apa ya? Baru tak buka, tak balik lagi saudara. Jadi tak buka, tak balik lagi, tak kembali no. Dan saya bilang, aduh tidak ketemu, dan aku pulang. Maksudnya saya keluar dari kamar itu, dan saya tutup. Tapi saya tidak bisa ngatur, saya sesek. Terus
Misalnya saya keluar, keringat semua. Aduh Mbak, minum. Saya kasih minum, tapi jangan kasih dingin ya, kasih hangat. Sudah saya ganti. Ini loh logika. Kepahitan jiwa itu selalu membawa kita itu apa ya? Tidak puas. Saya tidak puas. Hati saya meronta. Tidak mungkin. Pasti ada. Itu pikiran terus. Akhirnya saudara, saya bilang, Tuhan, sudahlah. Saya itu kan ya anakmu, ya hambamu. Masuk saya nyari gini. Orang lain aja dari luar, dari mana. Dia, nih ketemu ini. Saya kok enggak. Kok ngatur lagi sama Tuhan. Kenapa kita tidak berserah aja? Udah, hanya ya sudah berserah. Tidak dijawab sama Tuhan, tidak ada suatu tanda apapun. Udah, saya makan. Makan pun juga tidak nyaman. Kayaknya fisik saya sudah lemah gitu. Ini tidak selesai sebelah kiri. Cenuh gitu, terus gitu. Sudah saya minum sampai 2 gelas itu senut biasanya kalau diminum selesai. Ini senut. Kenapa? Karena jiwa saya ada kepahitan. Saya tidak bisa untuk terima hal ini. Dan hanya gini, Tuhan wis tak pasrahnya sudah. Kalau itu memang menjadi hak saya, Tuhan kasih saya. Tapi tidak terserah aja. Udah tenang sudah. Begitu tenang lewat pintu kamar lagi, tergerak lagi. Desawi-awi, ayo cari ono. Masuk lagi sudah. Puasa lagi. Ini kali ini sudah tidak bisa nafas saya. Di tengah-tengah dan saya berhenti. Tidak ketemu. Sudah mau manggil itu tidak bisa sudah. Jadi sudah mandek rasanya. Saya sering kayak gitu kadang. Jadi saya hanya Tuhan, tidak tahu Tuhan, tapi pegangan, tidak tahu tak serana. Boneka dari atas ambruk semua, bruk, nutupi jalan saya. Mateng wes. Bisa tidak saya lewati. Hanya gini, cuma Tuhan yang bisa atur saya. Saya di sini hanya Tuhan. Saya bersama Tuhan. Orang lain akan tahu. Sudah tahu. Tangan saya ini tiba-tiba ngangkat. Pada saya sesek. Diangkat, dilemparkan. Itu penuh sudah. Munjung segini. Itu kan satu bal itu. Saya kalau punya boneka saya ikat dari rapi, tapi dibalik-balik, tak lempar. Siapa sih bisa ngangkat, melempar? Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak bisa lakukan. Sudah lempar semua, gitu saya agak corong. Ini tidak pernah berhenti cucunya, gitu. Karena saya tidak bisa nafas. Saya tenang, saya duduk dengan kondisi pucat masih. Saya gini, Tuhan, kenapa saya mau masuk di sini gitu? Ya sudah, saya harus pergi. Roh Tuhan bilang, jalan. Saya ini sesek kalau saya mau, kayak Ayub. Loh aku ini salah apa? Kok aku mau kasih penyakit kayak gini, mau kasih tubi-tubi kayak gini? Kan gitu. Saya bilang, ya sudahlah, saya pasrah. Jalan. Padahal itu jalan, saudara, sempit sekali. Tapi saya merasa ada kelegaan, jalan terus sampai di tempat pintu yang tadi saya bilang tidak ada apa-apanya. Saya buka, langsung saya tertuju. Tangan saya itu sudah megang itu, dibuka. Oh ada di sini. Saya berdoa, Tuhan terima kasih, Kau baik. Ya sudah, ya ada sesuatu yang bilang, sudah jangan taruh situ lagi, taruh di depan. Ya. Saya taruh di depan. Jadi kalau siap-siap kamu tidak bingung sendiri. Ya, saya keluar, saya tutup kunci dan saya berdoa, Tuhan Kau baik. Jadi intinya kepahitan jiwa itu membuat suasana jadi keruh dan tidak ada sambungannya dengan Tuhan. Yang ada adalah amarah, kebencian, ya, dan kecurigaan. Saya sudah mulai lepas, sudah tak seram. Saya sudah tidak mau pusing. Kenapa? Karena Tuhan Tuhan itu menata semuanya. Kalau ini sudah waktunya, Tuhan buka. Jadi saya sudah pasrah. Kalau saudara memiliki hati yang seperti itu, saudara, tidak ada yang terselubung dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Dan buka. Kenapa? Kok aku putus-putus dengan orang? Kenapa? Tuhan buka. Saudara. Kenapa aku dikejar? Kok selalu ada masalah?
masa kepahitan jiwa adalah salah satunya. Jiwa ini akan menjadi sakit. Kalau bertubi-tubi maka saya akan masuk sakit jiwa. Sudah bisa minum obat. Kita tidak boleh ke sana. Mari kita pelajari ya. Kenapa penguasa roh ini merantai hidup kita? Karena dia ingin kita terikat seumur hidup. Kita tidak supres, tidak bahagia. Ya, cucu terus. Itu sudah saya alami. Karena saya kakak nomor 1. Saya tidak suka adik saya tidak nggarap PR. Saya tidak suka adik saya itu malas. Saya tidak suka kalau dia tidak tidur. Saya tidak suka itu. Saya punya peraturan-peraturan sendiri. Dan itu saya terapkan dalam adik saya. Dan tidak semua adik mau ngerti kita. Kecuali kita melipat tangan, tutup mata dan tutup kepala, bawa di dalam doa. Nah, Tami itu polima karena Allah melihat hatimu. Ketika kamu punya masalah, pernah tidak kamu menyapa Tuhan? Tuhan, ini apa? Tak serano adikku. Tuhan, ini apa anakku? Tak serano. Jangan buat atur dewek, saudara. Itu akan hancur. Karena paceklik ini uang yang akan keluar banyak. Halo, apa? Keuangan, saudara. Jadi iblis akan memegang itu dan dia akan lemparkan semua yang kamu suka. Nah, ini yang bahaya. Intinya kuasa kegelapan, bisa kasih gambar. Intinya kuasa nomor 1 ya, alam roh kegelapan kepahitan jiwa itu mengikat kita. Dia menguasai hidup kita sehingga kita tidak bisa berkutik apa-apa. Kalau kita dirantai, orang kalau saya dibrogol sudah bisa lepas, tidak bisa. Kita akan mengikuti jalurnya yang merantai itu. Jadi kita tidak mau alam roh kegelapan kepahitan jiwa itu melingkupi kita sehingga kita merasa bahwa rumah kita seperti neraka. Bahwa rumah kita atau pekerjaan kita seperti neraka. Kenapa? Karena saling menuduh. Tidak ada sesuatu yang membuat kita menjadi bahagia. Mari ciptakan suasana surga dan kita tidak boleh terbuai dengan situasi. Amin. Kita akan perhatikan apa yang dimasukkan di sini, saudara. Ayub pasal 10 ayat 1 ya saudara. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Jadi orang yang merasa tidak puas dan merasa selalu tidak nyaman, maka kita akan merasa bosan hidup ini, cari masalah terus, cari masalah. Jadi berbahagialah orang yang menghadapi masalah itu bertubi-tubi karena mengajarkan kita untuk menjadi dewasa. Amin. Jadi saudara berharga di hadapan Allah. Maka itu terjadilah bertubi-tubi masalah dia nanti dikata-katai, dia apaan dia. Tak apa-apa saudara. Itu membuat kita menjadi dewasa. Sampai kapan Bu? Jangan seperti Ayub. Sampai kapan? Sampai Ayub tidak kuat, dia bilang, lebih baik aku mati aja. Kuburin aku, daripada aku kayak gini, hidup enggak, mati enggak, istri pergi, anak-anak mati, kasarnya gitu. Keuangan sudah tidak ada, jatuh miskin. Kalau Ayub mau berontak, dan dia menuntut bisa, dulu aku kaya, tidak ada masalah. Tapi semakin aku melekat kepadamu, kenapa terjadi seperti ini? Makanya pemberontakan Ayub ini sebagai contoh buat kita. Apapun yang terjadi, nuhubis nama. Karena Tuhan ada di pihak kita. Amin. Ketika saya mendekati mama, ya saudara, dan saya tahu mama tidak suka dengan anak perempuan pertama. Saya cuma bilang gini, maafkan Mimi, nama saya kan Mimi di rumah. Saya cium kakinya, saya peluk dia. Malah dia bilang, gak apa-apa, kan aku seneng kamu sekarang bisa tak curhati. Kalau saya mau, ya toh enak anak perempuan toh daripada lagi. Kalau saya mau aja. Tapi saya justru memeluk dia dan saya bilang, kita selesaikan masalah ini. Supaya apa? Kepahitan jiwa itu lebih parah, saudara. Karena kita menganggap tidak adil. Ketika adik saya diambil oleh Tuhan, karena adik yang paling pinter saya cuma bilang gini, kenapa engkau ambil?
apakah dia salah? Karena dia itu dikepang, dibuka kronologinya. Dia ini baik, dia suka menolong, tapi hatinya mudah terbawa arus. Lihat, dia punya pelanggaran banyak, ternyata dia minum-minum, pakai narkoba gitu, saudara. Karena jauh dari orang, dia putus asa. Dan itu kenapa 1 bulan lagi dia akan menjadi orang yang tidak baik, karena dia punya game, punya sesuatu di situ, dan dia menjadi raja dunia. Karena otaknya dipakai sama iblis, peres, supaya dia menguasai orang-orang itu. Jadi dia di kepala dia. Aku ambil dia sebelum terjadi sesuatu. Tahu maksudnya, saudara? Mengapa papaku dipanggil? Mengapa suamiku dipanggil? Mengapa? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebetulnya kita malu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan itu lebih baik dari rencana kita. Kita maunya bersama, tapi persoalannya beda, saudara. Karena Tuhan sudah melihat kronologinya. Karena membaca, saya buka. Kalau enggak, ngapain saya bicara? Intinya kayak gitu. Jadi semua persoalan itu ada maksud Tuhan di balik semua itu. Jadi kita nggak boleh menyesal. Intinya seperti itu. Jadi Ayub pasal 10 ayat 1 ini menunjukkan bahwa dia bosan karena ini. Terus jatuhnya ke situ. Bagaimana dia berkembang imannya? Dia hanya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kondisinya tidak baik. Pengkhianatan, bahkan hancur-hancuran keluarganya. No betes. Tapi Ayub tetap melipat tangan dan menutup mata. Hanya mulutnya yang keluar-keluar karena dagingnya yang tidak terima. Sebetulnya roh itu penurut, tidak akan berontak. Tapi daging, ini daging, pikiran jiwa itu kan masuk ke daging ini. Jadi ketika daging ini tidak pas, dia akan berontak. Sehingga pemberontakan itu akan menjadi masalah. Nah ini saudara, aku tidak melampiaskan keluhanku. Kita lampiaskan keluhan itu dengan perbuatan kita. Alangkah baiknya kalau kita tetap mencintai Tuhan dan tidak berubah. Amin. Lakukan itu. Karena paceklik ini mengubah seseorang. Makanya Tuhan bilang di dalam kitab Ayub, yang pertama, yang dahulu akan menjadi akhir, terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi utama. Kenapa? Karena dia makin hari makin cinta Tuhan. Dan mari hari ini kita sudah berapa lama mencintai Tuhan. Jangan mengubah. Tetaplah memandang Tuhan. Jangan memandang saya. Kalau saudara memandang saya akan luka. Jiwa saudara akan luka juga. Dan itu akan menjadi pelampiasan dalam hidup saudara. Alangkah baiknya kalau kita bersatu. Dan kita melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Ada kata dunia di sini, saudara, yang saya catat. Keadaan bisa berubah kapan saja. Jangan memandang rendah seorang ataupun menyakitinya. Kenapa? Karena kita ini tabur tuai, saudara. Kalau tidak kena kita, kena turunan kita. Ketika kehidupan kita dihina terus sepanjang hari, saudara, kita berdiam dan kita tidak mengatai balas. Itu urusannya Tuhan. Suatu saat anak-anak turunan kita dapat hinaan yang sama. Itu bahayanya di situ. Makanya jadilah menjadi orang yang bijaksana, ya, yang selalu memandang Tuhan dan menerima kenyataan hidup ini. Amin. Kalau saudara mau menerima, saudara akan melihat karya Tuhan berkembang. Tidak seperti wajah ini. Saudara perhatikan wajahnya. Serem, saudara. Matanya melotot, ya, hatinya penuh dengan duri, ya, yang melukai kita, dan sebelah kiri kanannya ada mata-mata yang mengawasinya. Bukan mata Tuhan, bukan mata Tuhan yang melihat. Ini roh penguasa kegelapan. Apa yang menjadi kelemahanmu, di situ dia menaburnya. Dia tabur terus bibit-bibit yang tidak baik, sehingga kita menjadi apa? Tawar. Kalau tawar, apa yang terjadi? Males semuanya.
tidak seperti dulu? Apakah kita berubah? Saudara, saya akui bahwa hari-hari ini sangat memberatkan saya. Kenapa? Karena banyak orang yang konseling, ya, sehingga tubuh saya tidak saya perhatikan. Ketika saya membenahi tubuh saya dalam arti obat iya, pijat enggak, tapi saya kerok sendiri, ya, kasarannya. Saya itu dibilangin Tuhan gini, umurmu itu berapa? Ya wis umur Tuhan, saya jawab gitu. Jadi kamu jadi pahlawan kah? Enggak, saya enggak merasa pahlawan. Saya justru terendah. Karena saya dulu gini-gini terus. Saya bilang itu. Apakah kamu mau naik derajat kah? Enggak, saya enggak mau. Inilah ada lowongan. Masuk ke sini. Nanti kamu akan tinggi. Derajat pangkat. Apa gunanya? Saya bilang itu. Seperti tubuh ini. Apa gunanya? Kalau saya terus mati-matian kejar, tubuh saya juga akhirnya juga ambruk. Setelah saya kerok semuanya, saya bisa lega, saya bisa ambil nafas sampai titik ini, tidak ada sakit. Jadi pada intinya adalah kalau kamu mau mencintai Tuhan harus berkorban. Tapi korban itu tidak habis-habisan sampai mati dan sia-sia. Tuhan berkata, apa kamu puas sudah kayak gini? Enggak. Buat terus nota? Enggak. Jadi kalau penguasa kegelapan ini terus mengintai kita, saudara, kita tidak akan ada damai sejahtera. Salib itu akan terbakar, bukan kebakar dengan urapannya, tapi kebakar dengan masalahmu, sehingga salib tidak tampak. Yang tampak adalah duri-duri yang melukai hatimu dan jiwamu, sehingga tidak ada roh sukacita. Pernah saudara lihat di sini ada roh sukacita? Serem, saudara. Penguasa roh, makanya orang tidak bisa senyum, tidak bisa menerkam. Tidak apa-apa, saudara tidak dihargai, tapi yang penting hidup saudara menjadi milik Tuhan. Amin. Mari kita buka hati kita. Lembaran hidup kita ini jangan seperti anak ini, saudara. Ini ditunjukkan anak. Kenapa? Karena hidup kita harus belajar seperti anak kecil. Tapi anak ini jadi dikuasai oleh kegelapan, sehingga dia hanya melihat melotot dan tidak ada damai dan menyeramkan. Saya di rumah senyum. Halo, suka senyum? Lek iso bu, lek iso ya enggak apa-apa toh. Senyum mau saudara, tapi bukan gini saudara. Senyum, ya. Dengan siapapun senyum, tapi bukan senyum aneh loh ya. Tahu ya senyum aneh, senyum yang enggak baik. Pernah sudah memaafkan? Sampai bolak-balik bu, sampai bosen aku. Loh, memaafkan kok bosen? Memaafkan itu tidak ada ujung pangkalnya. Selalu harus kata maaf. Amin. Jadi mari kita imani bahwa hidup kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Jangan sampai ada kita mengalami kepahitan. Amin. Ngomongin nah itu kepahitan namanya. Kita berkata tidak membangun, itu namanya sudah kepahitan. Dan kalau mbok terus itu akan menjadi luka dan berduri. Tapi kalau saudara matikan, durinya tidak akan nancap di dalam hati saudara, dan pikiran saudara akan lebih tenang. Tidak balas-membales, tapi saudara balas-membales. Oh kemarin tak gini, sekarang tak gini kata apa kamu? Kayak gitu. Tak boleh. Amin. Biarlah mereka bergerak, terserah kamu. Aku tidak mau urus. Tapi aku tidak mau seperti gambar ini. Ya tidak ada sukacita. Hatiku penuh nyanyian, tapi di gereja tok, tapi di rumah. Aduh, anak ini stres sudah. Karena pembicaraan kita kasar. Boleh? Halo, boleh? Boleh kah? Nggak boleh. Loh apa jadi gitu kan nggak berdiri? Loh, kenapa harus teriak? Lipat tangan.
Amin. Bisa Bapak Ibu seperti itu? Belajar Bu, tak coba, nggak ada kata coba, harus berani melangkah ya. Kita perhatikan lagi gambar yang terakhir saudara, lihatlah itu hati saudara yang penuh dengan luka. Kepahitan jiwa adalah cermin dari luka yang yang tersembunyi, yang dapat menghancurkan hidupmu. Jadi kalau saudara punya kepahitan, itu akan membuat tidak ada damai sejahtera, metuwotok terus. Ada berkah? Tidak ada. Bengong, tersenyum, tidak mau tapi marah. Tidak boleh, saudara. Itu saya pernah lakukan. Itu saya tahu firman Tuhan, aduh saya tidak mau. Saya juga tidak mau kayak Ayub Tuhan, tapi saya mau belajar untuk mengucapkan syukur. Amin. Jadi enak gak enak, kita mengucapkan syukur. Karena doa itu ada 3, saya sering katakan, tunggu, ya langsung, dan tidak. Tapi perkara yang ini penting, gak mungkin tidak. Tapi tunggu dan ya, antara itu. Jadi kita lewati. Karena apa? Karena kepahitan jiwa itu adalah cermin, hancurnya hidupmu. Karena kamu tidak puas. Karena kamu tidak ngerti bahwa Tuhan itu melihat, mata Tuhan melihat, itu apa gunanya? Kalau kita menyembah benda yang mati, itu mungkin kita bisa mikir, tapi dia Allah. Dia Allah yang memberi nafas dalam hidupmu. Dia Allah yang menghitung rambutmu. Dia Allah yang mengerti umurmu berapa dipanggil. Tapi Allah juga memberi kesempatan. Kamu mau nggak? Kalau kamu nggak mau, lepas saudara. Bukan Tuhan yang melepas, tapi kamu sendiri yang nggak mau akhirnya. Dan akhirnya kamu tidak lakukan apapun. Sampai pada akhirnya kita ditanyai, apa kejam di bumi? Aku marah sama kamu Tuhan, karena kamu tidak mendengar aku. Aneh sudah. Tidak kalau Tuhan bersama, tetapi semuanya itu butuh proses yang panjang. Kenapa? Karena hidup itu adalah berjuang. Ketika saya melepaskan pekerjaan saya untuk menjadi hamba Tuhan, saya sering katakan itu, saya tidak mampu. Tapi Tuhan ajarkan saya. Saya mengenal hari-hari bersama Tuhan, karena Tuhan sudah ajarkan semuanya. Dan itu yang membuat saya kuat, karena saya punya pegangan bersama Tuhan. Dan pegangan itu tidak akan tak lepas. Kenapa? Karena hidup saya adalah sumbernya dari Tuhan. Dan kita tidak boleh ada motivasi selama kita mengiring Tuhan, wis mengalir. Jaminan yang Tuhan berikan itu pasti ada. Tuhan buka, Tuhan nyatakan. Ingat saudara, buka hatimu, berubah, ubah cara pola hidupmu, supaya segera lepaskan pengampunan. Harusnya bisa mengampuni, saya lepaskan. Pancaran kasih dan cinta yang tulus itu akan ada. Cinta dan pancaran kasih itu bukan datang dari manusia, dari Tuhan. Kita melihat si A itu, ada sesuatu yang membuat kita teduh, karena pancaran kasih itu bersinar di tengah-tengah wajahnya dan perbuatannya. Bahkan misalkan cinta yang tulus, apa yang dikatakan itu membuat kita lebih, bukan lega, indah. Nah itu adalah cinta yang tulus. Diungkapkan di dalam perbuatan dan di dalam kata-kata kita. Karena manusia itu memiliki lidah, saudara. Dan lidah itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita lewati. Agar Tuhan dapat berkarya dalam hidupmu. Tuhan akan berkarya terus dalam hidup kita. Amin. Karena perjalanan kita menjadi anak-anak yang tulus dan mengasihi Dia lebih dari segala-galanya. Kita lihat hidup manusia itu penuh dengan akar. Hati itu di dalam tubuh, edaran darah itu otot semua, itu otot ya. Otot, pusat dari otot-otot, dari edaran darah dan segala macam. Kalau kita depresi, ada yang edaran darah itu membeku langsung dan itu jadi penyakit kanker dan tumor. Tapi ada juga yang membentuk sisa-sisa itu, timbunan itu menjadi daging yang liar dan ganas. Ada juga karena pembekuan itu, maka terjadilah jantung kita pembengkakan.
Jadi intinya kalau kita punya luka jiwa kita, maka prosesnya tidak nyaman untuk tubuh kita, akan memburuk dan itu berbahaya. Kepahitan jiwa harus dijauhi dari hidup kita. Amin. Jadi kalau saudara ini kan tutup tahun, saudara itu marah dengan siapa, saudara mangkel dengan siapa, wajar itu pasti ada terus. Tapi ketika saudara bilang, wis Tuhan tak serahno, mungkin kita bilang serahno itu kita mesti tidak kuat, saudara. Pasti kita menangis, pasti kita tidak tahan. Tapi kita tahu Tuhan melihat isi hati kita. Amin. Buka hatimu, saudara, karena Tuhan itu mengasihi kita lebih dari segala-galanya. Akar kepahitan itu timbulnya dari akar-akar yang membuat kita ini tegang terus. Itu lihat gambarnya. Dia akan membentuk akar yang mencekram hidup kita sampai mati. Ya, kita tidak mau ke sana. Amin. Kita tidak mau terbawa oleh arus ini. Kenapa? Karena kuasa-kuasa kegelapan itu menutupi kita, merantai, akar-akar itu merantai kita, supaya kita tetap menjadi orang yang tegang dan tidak sukacita. Kita tidak boleh ke sana. Amin. Kita lewati karena Tuhan punya rencana indah. Itu pelajaran kita hari ini, saudara. Kita tahu bahwa akar pahit tidak boleh ada di dalam hati kita. Karena gambar ini sudah menunjukkan pecah-pecah itu menunjukkan bahwa kita akan hancur. Dan kita tidak boleh ke sana.